Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIG, Depth Insight Growth, bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Dan pada kesempatan ini, kita melanjutkan seri Bible Hero Series, Sang Raja Daud. Daud adalah raja yang paling terkenal dari Israel. Dan dalam kehidupan Daud, kita melihat jatuh bangun kehidupannya. Kita belajar juga tentang kepemimpinannya, kita belajar tentang kebijaksanaannya, dan juga kita akan belajar mengapa dia disebut sebagai orang yang dekat dengan hati Allah. Kita akan mempelajari dan saya mengajak pemirsa di rumah untuk bergabung bersama-sama. Saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk memberikan komentar yang positif sehubungan dengan topik yang kita angkat pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran kita pada kesempatan ini, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah Pendeta Sepi Tampu Bolon, menikah dengan Ibu Agita Wibowo. Dan keluarga ini diberkati Tuhan dengan seorang anak yang bernama Abrisam Tampu Bolon. Di dalam pelayanan dari hamba Tuhan ini, menamatkan pendidikan Magister Filsafat dari Universitas Advent Indonesia Bandung pada tahun 2019. Dan pernah melayani 1 tahun sebagai misioneri, bergabung dengan 1000 Missionary Movement dengan ladang penginjilan di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Lalu kemudian 3,5 tahun melayani di kampus 1000 Missionary Movement Manado, dan sudah 2 tahun melayani sebagai pendeta, saat ini melayani Jemaat Winwangan dan Kairagi di daerah Conference Manado dan Provinsi Maluku Utara. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa narasumber kita. Apa kabar Pendeta Sepi? Kabar baik, luar biasa, puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Edward Taliwongso yang sudah mengundang saya untuk terlibat dalam pelayanan Bible Study hari ini. Ya, terima kasih Pendeta. Kami tahu Pendeta dalam kesibukan, tetapi terima kasih Pendeta telah menerima undangan kami. Sama-sama. Dan pemirsa di rumah, kita akan kembali bersama dengan narasumber kita, Pendeta Sepi Tampu Bolon MPhil, dan tetap bersama dengan kami di program DIG, Depth Insight Growth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIG, Depth Insight Growth, di mana kita mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Narasumber kita pada kesempatan ini adalah hamba Tuhan, Pendeta Sepi Tampu Bolon, dan topik yang kita angkat adalah Sang Raja Daud. Pemirsa di rumah, kita akan membaca kitab suci, namun sebelumnya mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Bapa di sorga, kami memohon hadirat-Mu, pertolongan-Mu, tuntunan-Mu. Ketika kami akan mempelajari tentang seorang tokoh raja yang signifikan di dalam sejarah orang Israel, yaitu Raja Daud. Kami sangat membutuhkan bantuan Tuhan untuk melihat bagian-bagian dari kitab suci akan kami diskusikan. Berkat Tuhan secara khusus boleh menjadi bagian hamba-Mu, Pendeta Tampu Bolon, yang akan memimpin dalam pembelajaran Alkitab kesempatan ini. Karuniakan hikmat, akal budi, kuasa kepada hamba Tuhan. Terima kasih Engkau dengar jawab doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung di dalam pembacaan firman, dan firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan, terdapat dalam 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7. 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikianlah pembacaan kitab suci yang menjadi landasan diskusi kita pada kesempatan ini, dan mari langsung kita masuk kepada narasumber kita, Pendeta Sepi. Apa kira-kira latar belakang dari Daud yang perlu kita ketahui sebelum kita akan masuk lebih dalam belajar dari kehidupannya? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Edward. Latar belakang dari Daud ini tentunya sebagian besar kita sudah tahu bahwa dia adalah seorang raja yang kedua setelah Raja Saul. Nah,
Daud sendiri memiliki arti. Nama Daud ini memiliki arti, yaitu dalam bahasa Inggris beloved, atau yang dikasihi ataupun kekasih. Ya. Karena kita juga menyadari bahwa Daud ini merupakan salah satu kekasih Tuhan. Ya. Oleh karena kehidupannya yang nanti kita akan pelajari di panjang pelajaran ini. Kemudian dalam 1 Samuel 17 ayat 12 dijelaskan bahwa Daud ini adalah anak dari Isai. Ya. Dan dalam ceritanya sendiri digambarkan bahwa Isai ini memiliki 8 putra. Dan Daud ini adalah anak ke-8-nya. Ya. Namun dalam 1 Tawarik 2 ayat 13 disebutkan bahwa Daud ini adalah anak yang ke-7. Ya. Dan ini merupakan satu hal yang sebenarnya masuk akal. Karena pada waktu Samuel ingin mengurapi raja dari keluarga Isai, Samuel tidak menyebutkan mana anakmu yang bungsu atau mana anakmu yang kesekian, tidak ada. Ya. Tapi Samuel hanya bertanya mana yang lain, apakah masih ada, gitu. Dan sehingga itu menyebabkan kita sering beranggapan bahwa Daud itu adalah anak bungsu. Iya. Tapi kenyataannya dia adalah anak ke-7. Ya. Dan berarti jika merujuk pada 1 Samuel 7 ayat 12, Isai memiliki 8 anak, bisa jadi kemungkinan Daud masih memiliki seorang adik lagi yang masih kecil. Dan juga kemungkinan lain, Daud juga memiliki beberapa saudara perempuan. Namun, sebagaimana kita tahu, tidak disebutkan oleh Alkitab, oleh karena Samuel hanya mempertimbangkan yang laki-laki untuk menjadi raja. Dan ini sesuai dengan tradisi orang Ibrani, bahwa hanya laki-laki yang saat itu pantas untuk menjadi raja. Bukan berarti mengesampingkan perempuan, tapi itulah tradisi mereka. Dan kemudian Isai, ayah Daud, ini adalah cucu dari Boas dan Rut, yang menjadikan Daud ini adalah cicit dari Boas dan Rut. Yang berarti bahwa kisah ini antara Rut, Boas, Isai, dan juga Daud terjadi menjelang akhir pemerintahan para hakim-hakim bangsa Israel. Demikian latar belakang dari Daud. Baik, terima kasih pendeta. Nah, selanjutnya tentang mungkin latar belakang lingkungan atau lokasi tempat dia bertumbuh. Adakah Alkitab memberikan informasi sehubungan dengan hal itu? Baik, terima kasih pendeta. Jadi dalam Lukas 2 ayat 4, kampung halaman Daud ini disebut adalah Bethlehem. Nah, sebagaimana kita juga tahu bahwa Bethlehem ini adalah tempat kelahiran Yesus. Sehingga sering kita mendengar atau membaca dalam Alkitab bahwa Yesus disebutkan berasal dari kota Daud. Oleh karena Daud berasal dari Bethlehem, Bethlehem juga adalah tempat lahir Yesus. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa kota Daud ini adalah Bethlehem. Dan kenapa dikatakan kota Daud? Karena dalam tradisi bangsa Ibrani saat itu, nama kota itu dinamai berdasarkan tokoh sejarah dan penduduk kota yang sangat terkenal saat itu. Artinya Daud ini adalah tokoh yang terkenal saat itu. Dan dia hidup tidak lama setelah akhir masa pemerintahan hakim-hakim. Di mana ini adalah salah satu masa tergelap dari bangsa Israel. Oleh karena setelah periode hakim-hakim tersebut tidak ada pemimpin. Sehingga pada saat itu orang Israel berbuat sesuka hati mereka. Tidak ada pemerintahan, tidak ada hukum. Bahkan oleh karena itu, orang-orang Israel zaman itu, mereka sering memberontak melawan Tuhan. Kemudian kemungkinan Daud ini lahir pada tahun 1040 sebelum Masehi. Dan kita bisa menerka atau menebak akan tahun ini kalau kita bisa dengan teliti mengurutkan atau melacak kembali raja-raja Yehuda dan Israel dari pembuangan masing-masing negara mereka ke Asyur dan Babel. Itu sekitar tahun 727 dan 597 sebelum Masehi. Dan sebelum Daud ada seorang raja yang bernama Saul. Di mana Saul ini dialah yang berhasil menyatukan kerajaan Israel. Oleh karena tadi seperti kita sudah bahas tadi bahwa bangsa Israel berbuat sesuka hati.
mereka berbuat tidak ada yang atur. Iya. Sehingga mereka membentuk federasi suku-suku Iya. dan berjalan sendiri-sendiri. Memang terkadang ada satu kesempatan satu suku membantu suku yang lain. Iya. Namun ada juga tidak terjadi, bahkan sesama suku Iya. saling berperang. Iya. Nah, sehingga pada waktu Saul memimpin menjadi seorang raja pertama untuk bangsa Israel, hal pertama yang dia buat adalah mempersatukan semua suku-suku Israel itu menjadi satu kerajaan. Iya. Jadi kita sebut itu United Kingdom ya, kerajaan yang bersatu Iya. dan disatukan oleh Saul raja pertama, lalu kemudian Daud yang menggantikannya. Baik, terima kasih pendeta. Dan selanjutnya mungkin masih ada lagi tentang pendahuluan, tentang latar belakang profesi atau pekerjaan sehari-hari dari seorang Daud. Apakah Alkitab memberikan informasi? Ya. Ya. Baik, terima kasih. Jadi sebagaimana yang kita sudah sering baca dan tahu bahwa dalam 1 Samuel 16, Daud itu adalah seorang gembala. Ya. Oleh karena pada waktu Samuel ingin memilih raja dari anak-anak Isai, kemudian dia bertanya, masih ada yang lain kepada Isai? Isai bilang, ada. Dia sedang menggembalakan kambing domba. Itu artinya pekerjaan Daud saat itu adalah seorang gembala. Kemudian dalam tugasnya sebagai seorang gembala, dalam 1 Samuel 16 ayat 16 sampai 21 dijelaskan juga Daud ini adalah seorang pemain musik atau bahasa kita sekarang dia seorang musisi. Ya. Dan itu dapat terbukti dari kitab Mazmur. Ya. Kalau saudara-saudara baca kitab Mazmur itu banyak lagu-lagu atau syair dari Daud yang membuktikan bahwa dia adalah seorang penulis lagu. Dia seorang musisi dan juga dia adalah seorang pembawa senjata. Kemudian dia juga adalah profesinya juga bermacam-macam. Ya. Jadi kita bisa katakan Daud ini adalah seorang yang multitalenta. Multitalenta. Karena dia banyak sekali hal yang bisa dilakukan. Ya. Salah satunya adalah memimpin segala pergerakan bangsa Israel. Itu terdapat dalam 1 Samuel 18 ayat 16. Seluruh orang Israel dan Yehuda saat itu mengasihi Daud karena dia bisa memimpin semua pergerakan bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Ya. Dan yang terakhir tentunya setelah itu kita kenal bagaimana Daud ini adalah seorang raja. Demikian. Oke. Baik, terima kasih. Jadi seorang yang punya talenta yang luar biasa ya, seorang gembala, seorang musisi, pembawa senjata, seorang jenderal yang mengatur peperangan ya, dan juga pada akhirnya seorang raja. Luar biasa informasi yang sudah kita gali sejauh ini pendeta, dan saya percaya ini mempersiapkan kita untuk masuk jauh lebih dalam mempelajari tentang pribadi seorang Raja Daud. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali bersama dengan narasumber kita. Kita masih mempelajari tentang sang raja yaitu Daud. Tetaplah bersama dengan kami. Masih di program DIK, Depth Insight Growth, dan tadi kita sudah mendengarkan pendahuluan tentang siapa Daud, di mana dia bertumbuh, latar belakang keluarganya, profesi dan pelatihannya. Sekarang kita akan masih melanjutkan dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan penting sehubungan dengan kehidupan seorang Daud. Baik, Pendeta Tampu Bolon, bagaimana tokoh Daud ini di dalam Alkitab? Apakah dia memiliki suatu peran yang signifikan di dalam rencana Allah? Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Ya. Jadi tentunya kita semua sependapat ya, bahwa setiap tokoh yang dituliskan dalam Alkitab tentunya memiliki signifikansi, memiliki arti dan mempunyai maksud Tuhan kenapa nama-nama itu ada dalam Alkitab. Dan tentunya itu berhubungan dengan rencana Allah. Nah, Daud ini juga tentunya memiliki signifikansi yang sangat besar. Ya, kenapa? Yang pertama adalah Daud disebutkan dalam Alkitab sebanyak 983 kali. Kemudian yang kedua, dia adalah seorang raja yang kedua dan paling dicintai dalam sejarah Israel. Yang ketiga, Daud ini juga adalah salah satu dari beberapa individu tokoh Alkitab yang Allah buat perjanjian khusus dengannya. Sebagai contoh, Abraham, Allah membuat perjanjian bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Lalu kemudian Yakub,
salah satu perjanjian Allah adalah aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi dan akan membawa engkau kembali ke tanah yang telah aku janjikan. Ya. Dan Daud juga Allah membuat perjanjian dengannya. Dalam 2 Samuel 7 ayat 8 sampai 17 Ya. ini disebut sebagai perjanjian Daud dan bukan hanya kepada Daudnya, pendeta, Ya. tapi kepada keturunannya. Keturunan Daud. Dan perjanjian itu intinya adalah Allah akan terus melindungi Daud, kemudian menjadi bapa baginya, dan seluruh keturunannya dipertahankan untuk menjadi raja. Ya. Itu pun kita bisa lihat sepanjang sejarah raja-raja dalam bangsa Israel dan Yehuda. Ya. Nah kemudian yang selanjutnya, Daud ini juga adalah salah seorang tokoh Alkitab yang ceritanya cukup panjang. Ya. Dan saya katakan itu kedua setelah Musa. Ya. Karena kalau kita lihat cerita Daud, dia mengambil cerita 2 Samuel, kitab 2 Samuel itu seluruh pasal mengenai Daud, kemudian setengah dari 1 Samuel, mulai dari 1 Samuel 16 sampai ke 1 Samuel pasal 31. Ya. Bahkan setelah Daud meninggal, Daud mati, raja-raja, kemudian Tawarik, bahkan sampai ke perjanjian baru, nama Daud itu selalu disebutkan. Ya. Muncul sebagai satu inspirasi, sebagai satu contoh dan teladan. Bahkan bab-bab yang dituliskan dalam Tawarik dan Raja-Raja ini syarat dengan narasi yang kaya dan mendalam tentang kehidupan Daud. Ya. Bukan hanya pelayanannya sebagai raja, tapi justru kelemahan dan kekuatannya. Ya. Dan ini seperti kalau kita baca Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, kira-kira sama seperti itu dia punya penjelasan. Ya. Yang pasti apa yang ditulis ini tentunya diilhami oleh Allah. Ya. Untuk menjadi pelajaran bagi kita, bagaimana kita bisa belajar dari kehidupan Daud, bagaimana kita bisa menjalin hubungan baik dengan manusia dan tentunya dengan Tuhan. Baik, terima kasih Pendeta, sangat luar biasa ya. lebih dari 900 kali disebutkan dan kisah hidupnya kedua terpanjang tadi Pendeta katakan sesudah Musa. Oke, walaupun dia adalah seorang yang signifikan, tapi apakah mungkin dia memiliki kelemahan-kelemahan yang mungkin boleh menjadi catatan khusus bagi kita yang mempelajari kehidupan Daud? Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Ya, baik, terima kasih Pendeta. Ya tentunya kita menyadari bahwa setiap manusia pun tidak lepas dari kelemahan. Ya, benar. Oleh karena kita sudah lahir dengan dosa. Ya. Dan di balik kelebihan, kepahlawanan, dan juga kekuatan-kekuatan Daud yang kita sudah sering baca di Alkitab, ada kelemahan-kelemahan, bahkan bukan hanya kelemahan ini Pendeta, mencolok sekali kelemahannya. Bahkan menjadi satu batu sandungan untuk dia, keluarganya, bahkan aib yang turun-menurun kepada keluarga dan juga bangsa Israel. Yang pertama adalah yang sering bahkan kita sudah ketahui adalah perzinahan. Ini dosa yang sangat-sangat besar. Kita semua tahu ceritanya bagaimana Daud dan Batsheba. Dan inilah satu kisah perzinahan yang cukup kita harus sesali kalau kita baca ceritanya. Ya, bagaimana seorang Daud yang luar biasa, dia harus jatuh oleh karena nafsunya dan oleh karena hasratnya. Kemudian yang kedua adalah pembunuhan. Nah ini berkaitan dengan yang tadi. Caranya berzinah pun dia harus membunuh. Yaitu suami dari perempuan yang dia ingini. Dan ini menjadi satu pemikiran, kenapa Daud bisa seperti ini. Kemudian ada juga dia menjadi seorang ayah yang malang. Kemudian dia juga pernah membuat sensus. Dan itu merupakan satu kekurangan yang sangat-sangat tidak diterima di zaman itu. Kemudian dia juga tidak menghukum Yoab. Kalau kita baca dalam 2 Samuel 3:39, ada satu kesalahan yang Yoab buat. Yoab ini adalah panglimanya dia. Dan dia hanya membiarkan kesalahan itu. Tidak ada disiplin sehingga membuat banyak pegawai-pegawainya yang meragukan dia. Kemudian dia juga terlalu cepat menilai, terlalu cepat mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan hal-hal atau segi-segi lain. Atau kenapa hal itu bisa terjadi. Kemudian dia pun juga kurang kearifan. Dan inilah yang mungkin menjadi kelemahan-kelemahan mencolok dari Daud pada saat itu yang membuat
yang membuatnya menjadi satu aib Ya. bagi Daud, keluarganya, bahkan membawa resiko kepada bangsanya. Bangsa Israel. Baik, terima kasih pendeta. Nah sekarang kita berbicara dari hal kekuatan. Seperti pendeta katakan tadi, semua orang punya kelemahan dan juga punya kekuatan. Nah kalau dari kualitas kekuatan seorang Raja Daud yang patut kita apresiasi, kira-kira apa saja dari pelajaran kehidupannya? Baik, terima kasih pendeta. Kekuatan Daud yang paling menonjol adalah tentunya iman. Iman ya. Ya, imannya kepada Tuhan. Kemudian selanjutnya dia juga memiliki belas kasihan. Belas kasihan. Kemudian dia juga menghormati otoritas. Nah ini juga satu hal yang penting ini pendeta. Ya. Kenapa dikatakan dia menghormati otoritas? Ada satu kesempatan di peristiwa Gua Engedi. Ya. Di mana saat itu Saul masuk sendirian saja. Dan ternyata di belakang Saul sudah ada Daud dan seluruh pasukannya. Ya. Dan itu adalah satu kesempatan yang terbuka buat Daud untuk menghabisi Saul. Ya. Bahkan orang-orangnya sudah mengatakan, Raja, ini kesempatanmu, sudah habisi saja. Ya. Tapi apa kata Daud? Dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Ini artinya Daud sangat menghormati, menghargai otoritas yang Tuhan berikan kepada Saul, sehingga dia tidak melaksanakan pembunuhan itu. Ya. Kemudian, kekuatan yang lain adalah dia orang yang cepat bertobat. Banyak cerita dalam Alkitab yang menjelaskan bagaimana Daud sungguh-sungguh bertobat. Dan bertobatnya bukan hanya sekedar mengatakan, oke Tuhan saya bertobat. Tapi dia bertobat dengan memakai baju kurungnya, memakai jubah hitamnya, kemudian dia menangis bahkan sampai duduk di tanah sebagai lambang bahwa dia benar-benar merasa hancur oleh karena dosa-dosanya. Kemudian dia juga adalah seorang yang penuh kerendahan hati. Itu tertulis dalam Mazmur 86, bagaimana dia menggambarkan bahwa dia itu tidak ada apa-apanya. Dia selalu membutuhkan akan kuasa Tuhan. Dia juga orang yang suka berdoa dan memuji Tuhan. Terlihat dari bagaimana syairnya yang ada di dalam buku Mazmur. Dan yang paling penting juga adalah dia seorang yang bisa menguasai diri. Penguasaan diri yang tertulis dalam 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 13. Nah, mungkin ini kekuatan-kekuatan hebat yang Daud miliki yang dapat menjadi pelajaran untuk kita. Baik, terima kasih pendeta. Dan selanjutnya tentang akhir atau kisah hidupnya. Akhir dari raja pertama Israel itu tragis, ya. Tapi bagaimana dengan Raja Daud ini sendiri? Bagaimana apakah kita menceritakan tentang akhir kisah kehidupannya? Ya. Jadi sebagaimana tadi juga kita sudah lihat, Daud ini adalah seorang yang punya kelebihan dan salah kekuatannya adalah iman dan juga kerendahan hati, penguasaan diri. Sehingga kalau yang kita lihat dari ceritanya, Tuhan izinkan Daud ini meninggal karena usia tua. Jadi tidak ada akhir yang tragis. Dan ini juga kalau kita lihat terjadi pada tokoh-tokoh Alkitab di Perjanjian Lama. Musa, Abraham, Yakub, Yusuf, Ishak, semua meninggal oleh karena usia tua. Dan seperti tadi saya katakan bahwa kehidupan Daud yang hebat itu dengan Tuhan membuat dia pun mengikuti nenek moyangnya yang meninggal karena usia tua. Usia tua. Baik, terima kasih pendeta. Nah, sekarang kita ke Perjanjian Baru. Ternyata Daud ini masuk kepada pahlawan iman di dalam Ibrani pasal 11, ya, termasuk salah satu pahlawan iman. Walaupun di tengah-tengah ada begitu banyak kesalahan, kita katakan tadi aib, tapi dia masuk kepada pahlawan iman di Ibrani pasal 11. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil di sini dari kehidupan fakta bahwa Daud termasuk pahlawan iman ini? Terima kasih pendeta. Jadi tentunya ini menjadi satu pertanyaan. Bagaimana bisa Daud dengan kelemahan bahkan dikatakan dosa yang besar itu, ternyata dia tertera dalam kitab pahlawan iman. Dan tentunya sulit bagi kita untuk memahami ini. Karena kita pun juga sama seperti Daud. Nah, satu hal yang penting adalah kelebihan Daud yang tadi kita pelajari. Daud cepat bertobat. Dia menyadari kesalahannya, dia cepat bertobat. Sehingga ketika kita mempertimbangkan perikop Perjanjian Baru yang menyatakan bahwa
membenci seseorang dalam hati Anda seperti membunuh bagi Tuhan. Ya. Bahkan Yesus katakan kalau kamu melihat seorang wanita Ya. dan sudah mulai berpikir dalam hati, itu pun sudah berzina. Maka kita dapat melihat bagaimana Daud ini juga ternyata orang berdosa. Ya. Ya, sedangkan kita hanya berpikir kepada seorang wanita, kita sudah berzina. Apalagi Daud yang sudah benar-benar bukannya berpikir, dia bahkan mengatur skenario untuk mendapatkan wanita itu. Ya. Itu berarti dia pun adalah seorang berdosa. Karena Daud ini adalah seorang raja, sehingga terkadang pandangan kita terhadap raja ini harus sempurna. Ya. Sehingga itu yang membuat kita bertanya, kenapa dia ada dosa dan masuk sebagai pahlawan iman? Karena dia adalah seorang raja. Dan karena dia seorang raja, apapun yang dia buat, kesalahan apapun yang dia buat, itu terpampang luas. Seperti cucian kotor. Ya. Dilihat semua orang. Ya. Akan tetapi sekali lagi, berkali-kali dalam cerita ini, Tuhan mengampuni Daud. Jadi intinya yang Daud buat, kenapa dia masuk dalam pahlawan iman, oleh karena kerendahan hati dan pertobatannya. Tidak ada yang bisa masuk dalam daftar iman ini karena kemampuannya sendiri. Itu karena Allah yang telah mengaruniakan dan memperhitungkan kebenaran mereka karena iman mereka. Karena Tuhan mengatakan iman itu diperhitungkan sebagai, percayalah Abraham, dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Dan itulah yang membuat Daud termasuk dalam posisi pahlawan iman. Baik, terima kasih Pendeta Tampu Bolon, sungguh sangat menarik diskusi kita, dan saya percaya kita di rumah masih akan juga turut sama-sama mempelajari, menggali lebih dalam tentang pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan seorang Raja Daud, tentang bagaimana dia memimpin, bagaimana dia menjadi seorang kepala keluarga, dan banyak lagi yang perlu kita pelajari. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami, tetap di program DIG, Depth Insight Growth. Terima kasih saudara masih menyaksikan program DIG, Depth Insight Growth. Dan bagi Anda yang baru bergabung, topik yang kita angkat pada kesempatan ini adalah Sang Raja, yaitu Daud. Kita sudah mempelajari tadi tentang bagaimana kelemahan, kekuatannya, dan juga kita telah melihat bagaimana oleh karena imannya, oleh karena dia begitu cepat menyadari dosanya dan berbalik, dia termasuk dalam daftar pahlawan iman di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11. Kita masih akan mempelajari lebih jauh dari kehidupan seorang Raja Daud. Baik, Pendeta, selanjutnya Pendeta sempat menyampaikan tadi tentang kelemahan Daud, yaitu dia adalah seorang ayah yang malang. Artinya ini menyinggung tentang kualitasnya sebagai seorang orang tua ya, sebagai orang tua. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cara Daud memimpin keluarganya? Baik, terima kasih, Pendeta. Sebagaimana yang kita tahu tadi, bahwa Daud adalah seorang raja ya. Pada akhirnya dari profesinya gembala, dia menjadi seorang raja. Dan raja ini adalah orang yang sangat sibuk. Dia bukan hanya menjadi raja, dia juga menjadi jenderal untuk tentara Israel. Sehingga dengan posisinya ini, dia memiliki satu kuasa untuk memutuskan apakah akan berperang atau tidak. Kemudian apakah kita akan mempersiapkan perang atau tidak. Bahkan dia pun juga menyusun strategi. Kemudian dia juga adalah seorang hakim tertinggi. Raja adalah hakim tertinggi, di mana artinya kalau ada hakim, setiap penduduk atau masyarakat atau warganya yang datang untuk melapor, untuk membawa perkara mereka, dia harus putuskan. Nah, sehingga dengan kesibukannya ini sebagai raja, sebagai jenderal, sebagai hakim, dia tidak memiliki waktu untuk anak-anaknya. Bahkan tanggung jawab ini menjadi prioritas utamanya. Kalau kita lihat mungkin dia orang kaya, seorang raja yang kaya pastinya. Dengan keuangannya ini dia bisa menyewa seorang babysitter mungkin, atau asisten rumah tangga, atau mungkin tutor, atau mungkin guru privat bagi anak-anaknya. Akan tetapi ini tidak bisa menggantikan posisi seorang ayah. Dalam satu raja-raja
1 ayat 6, kemudian 2 Samuel 13 ayat 21 dikatakan Daud bahkan memanjakan anak-anaknya, Ya. memberikan apapun yang mereka inginkan. Dan inilah contoh dari ayah yang malang tadi saya katakan, bahwa ayah yang kehilangan waktu dengan anak-anaknya, ayah yang tidak punya kesempatan untuk berkomunikasi atau dekat dengan anak-anaknya dan digantikan dengan pemberian. Ya. Dengan harapan anak-anaknya akan tenang. Akan tetapi ketika anak-anaknya ini membuat satu pelanggaran, dibiarkan. Ya. Inilah yang menjadi masalah dari Daud. Oleh karena dia tidak dekat dengan anak-anaknya, pada waktu anak-anaknya membuat satu pelanggaran, satu kesalahan, dia mengabaikan, bukan menangani. Contohnya, kita tahu bagaimana ada cerita tentang Amnon dan Tamar. Ya. Ini adalah anak Daud. Tapi ceritanya sangat tragis bagaimana Amnon ini memperkosa adiknya. Dan pada akhirnya yang membuat masalah ini selesai adalah anaknya yang lain. Ya. Dan caranya adalah membunuh Amnon. Ya. Dan ini menjadi satu ironi. Ya. Bagaimana seorang raja, dia bisa menyelesaikan masalah penduduknya, tapi dia tidak bisa menangani masalah anak-anaknya, keluarganya. Ya. Nah kemudian ada juga anaknya yang lain, Adonia. Pada waktu Daud sementara terbaring sakit, menjelang akhir kehidupannya, dia bukannya menemani ayahnya, malah dia sudah mendeklarasi dia adalah seorang raja. Saya menggantikan ayah saya, padahal waktu itu Daud belum wafat. Ya. Dia sudah mencoba untuk merebut kerajaan. Kemudian Absalom, dia memberontak, bahkan dia melawan Daud. Dia ingin membunuh ayahnya agar dia bisa menjadi raja. Dan ini membuat satu gambaran bahwa beberapa anak Daud tumbuh dengan membenci Daud sebagai ayah. Dan inilah kelemahan utama dalam logika dunia. Mungkin saat ini kalau kita memukul atau menghajar anak itu dengan keras, maka dianggap kita ini orang tua yang kejam. Ya. Ya. Akan tetapi kenyataannya sebenarnya itu adalah kebalikan yang benar. Ya. Anak-anak harus diberikan batasan yang jelas dan harus ada keterangan bahwa kalau kamu melanggar batas ini, kamu ada konsekuensi. Dan itulah yang seharusnya ditanamkan dalam pikiran orang-orang tua. Jadikan keluarga kita itu prioritas di bawah Tuhan. Ya. Dan berkomunikasilah dengan mereka. Mengerti mereka. Bantu anak-anak untuk memahami diri mereka. Kemudian koreksi, bahkan disiplin bila perlu. Jangan biarkan mereka terus-menerus hidup dalam pelanggaran. Dan mungkin ini yang menjadi kelemahan Daud dengan keluarganya. Ya. Baik, terima kasih pendeta. Jadi sungguh sangat ironis ya, seorang yang bisa mengatur bangsa yang begitu besar, tetapi justru gagal mengatur keluarganya sendiri. Pertanyaan selanjutnya dari hal gaya kepemimpinannya. Mungkin kesabarannya, kebijaksanaannya. Dalam hal kepemimpinan, kira-kira pelajaran apa yang dapat kita ambil dari karakter Daud ini? Oke. Dalam hal kepemimpinan, ada dua hal yang sangat menonjol dari Daud. Ya. Yang pertama adalah dia bertahan dari para pembuat onar. Ya, ada banyak hal yang mengkritik Daud. Ada banyak orang yang mengkritik Daud dan bahkan membuat kekacauan di negerinya pada saat dia memerintah. Akan tetapi dia bertahan. Kemudian dia juga sabar. Lalu Daud ini juga adalah raja negara yang tidak cepat mengambil keputusan. Ini terlihat salah satu contohnya adalah pada waktu ada orang yang ingin membunuhnya. Dia sabar. Dia tidak langsung mengambil keputusan untuk membalas orang itu. Lalu kemudian ada cerita mengenai Shimei. Shimei ini adalah orang yang mengutuki Daud. Tetapi Daud mengambil keputusan untuk tidak menghukum dia. Kenapa? Ya. Karena dia menganggap kutukan itu adalah suara Tuhan.
Oh, Tuhan yang menggerakkan orang itu yaitu Simei untuk mengutuk dia. Dan ini satu kepemimpinan yang luar biasa. Bahwa pada saat kita sebagai seorang pemimpin, kemudian mungkin ada yang mengkritik, mungkin ada yang bahkan mengutuk. Mari kita ambil satu sikap bahwa ini mungkin Tuhan yang gunakan. ya. Mungkin ini Tuhan yang taruh perkataan itu. Sehingga kita akan bertahan dengan kesabaran. Kita akan tetap menghadapi semua dengan lapang dada dan pikiran yang terbuka. Ya. Daud melarikan diri dari Yerusalem karena putranya memberontak melawan dia. Dia memiliki setiap alasan kedagingan untuk menanggapi orang-orang yang memprotes, yang mengkritik, bahkan mengutuki dia. Akan tetapi ini dia tidak lakukan. Kalau kita lihat tadi, saya sempat singgung dalam karakter Daud yang terakhir. Dia memiliki penguasaan diri yang tinggi. Dan hal ini juga ditunjukkan oleh keturunannya. Ya. Siapa itu? Yesus. Yesus. Ya. Karena Yesus memiliki penguasaan diri yang sangat tinggi. Di tengah siksaan, derita, celaan yang dia hadapi, Yesus tidak menanggapi. Ya. Ya, inilah satu hal kepemimpinan yang sangat luar biasa dari karakter Daud. Baik, terima kasih pendeta. Jadi sebagai seorang pemimpin, Daud tidak alergi kepada kritikan, ya, bisa kita katakan. Justru dia menganggap mungkin saja itu adalah cara Tuhan untuk berbicara, Ya, benar sekali. kepada dia. Nah, saya tertarik untuk membahas satu episode dalam kehidupan Daud di mana dia sangat sedih. Dan itu ada hubungan dengan anak-anaknya. Ya. Tapi yang mungkin kesedihannya atas kematian Absalom. Dan hal ini sangat menimbulkan kesedihan di hati Daud. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini kira-kira? Baik, terima kasih pendeta. Kenapa Daud bisa sedih Ya. pada waktu cerita Absalom ini? Ya. Kita ketahui Absalom ini justru memberontak terhadap dia. Ya. Bahkan ingin berperang melawan ayahnya sendiri, Daud. Akan tetapi pada akhirnya Absalom harus mati di tangan Yoab. Ya. Dan pada waktu dikabarkan kepada Daud bahwa Absalom ini mati, dia menjadi sangat sedih. Dan ini sebenarnya menggambarkan satu hal, bahwa Absalom ini adalah salah satu anak yang dicintai oleh Daud. Ya, walaupun mungkin tadi kita sudah bahas bagaimana sikap Daud kepada anak-anaknya. Ada anak-anak yang membenci Daud, tapi Daud tidak pernah membenci anak-anaknya. Dan ini sebagai contoh, Absalom adalah satu-satunya anak yang dikatakan dicintai oleh Daud, digambarkan dicintai oleh Daud. Nah, kenapa pada saat itu Daud menjadi sangat-sangat tertekan? Ya, dan satu hal yang penting juga adalah saat itu Daud sangat membutuhkan nasihat. Ya. Nah, emosi Daud yang kuat mencegahnya melihat bahwa para pengikutnya akan meninggalkan dia karena sikapnya. Satu pelajaran yang penting di sini adalah jangan pernah kita mengambil satu keputusan oleh karena emosi. Ya. Pada saat kita emosi, pada saat ada banyak orang mungkin memanas-manasi kita, sering kita salah ambil langkah. Karena kita terbakar oleh karena kata-kata mereka. Ayo, masa dia begitu? Masa si ini begitu? Si A begitu kepada kamu? Kita langsung mengambil satu keputusan. Oke, ini yang saya lakukan. Saya harus buat dia menderita. Dan ini adalah hal yang buruk. Ini tidak bijak. Daud pun melakukan hal yang sama. Oleh karena emosinya, oleh karena cintanya kepada Absalom, dia tidak bisa berpikir jernih. Bahkan dia menolak nasihat-nasihat yang diberikan. Ya. Akan tetapi, sekali lagi, pada waktu itu, ada satu nasihat yang diberikan oleh Yoab. Oleh karena Daud sangat sedih. Ya. Karena kehilangan Absalom. Daud menerima nasihat dari panglimanya. Ya. Dia membutuhkan itu. Dan pada akhirnya seperti yang tadi saya katakan dalam karakter Daud. Dengan kerendahan hati, dia menerima akan nasihat Yoab. Itu sebabnya saudara-saudara dan juga pelajaran untuk kita. Kalau kita emosi, sering kita memandang satu hal itu subjektif. Hanya karena emosi kita. Jadi kita perlu mencari nasihat sehingga objektivitas kita itu dalam melihat sesuatu hal lebih luas.
dan kita tidak akan salah dalam mengambil keputusan. Hmm. Ini biasanya terjadi pada anak-anak muda, Ya. ya kan? Seorang laki-laki dan perempuan, cowok cewek ini sedang menjalin hubungan, tiba-tiba ada yang panas-panasi, tanpa ada bukti, akhirnya ambil keputusan, ya seperti ini. Kemudian belakangan menyesal, ternyata tidak seperti itu yang dia Ya. terima. Jadi kita harus banyak mendengar nasihat. Kita harus banyak membangun hubungan yang kuat kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita, sehingga kita bisa timbul saling percaya. Sehingga pada saat nasihat itu diberikan kepada kita akan menerima. Dan tentunya kita perlu kerendahan hati untuk mendengarkan. Baik, terima kasih Pendeta. Satu hal dari seorang Raja Daud bahwa dia sangat dikenal sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan. Atau dalam bahasa Inggris, man after God's own heart. Artinya orang yang dekat sekali di hati Tuhan. Nah, ini menimbulkan pertanyaan, mempertimbangkan dosanya yang begitu besar, dampak dari dosanya, bagaimana mungkin dia menyandang gelar ini, ya, disebut sebagai orang yang dekat di hati Tuhan. Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Oke, terima kasih Pendeta. Jadi pertanyaan yang penting juga untuk kita, bagaimana caranya agar kita pun berkenan di hati Tuhan seperti Daud. Tidak ada yang tidak berdosa di dunia ini. Ya. Dosa kita besar, sama seperti Daud. Ya. Tapi bagaimana caranya agar kita bisa berkenan di hati Tuhan? Ya. Daud adalah orang berdosa. Ya, kita semua orang berdosa. Ya, akan tetapi pada saat kita berdosa, bagaimana kita bisa mengarahkan hati tetap kepada Tuhan? Ya. Dan ini sebenarnya ditunjukkan melalui karakternya Daud. Yaitu yang pertama, iman. Ya. Kemudian dia cinta akan hukum Allah. Ini dalam Mazmur 119 ayat 105. Ya. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya dia berpegang teguh pada firman Tuhan. Kemudian dia bersyukur. Dia selalu bersyukur dalam kehidupannya. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana dia bertobat. Ya. Inilah yang menjadi satu ciri khas Daud yang membuat dia menjadi seorang yang berkenan di hati Tuhan. Ya. Baik, jadi iman, cinta akan hukum Allah, bersyukur, lalu Pendeta katakan tadi dia bertobat ya. Iya. Itulah yang membuat dia itu orang yang dekat dengan hati Allah. Baik, tadi sejauh ini kita sudah membahas tentang bukti-bukti Alkitabiah yang mengatakan tentang Daud, sikapnya, perjalanan kehidupannya. Apakah mungkin ada pandangan khusus dari buku Roh Nubuat tentang kehidupan Daud yang bisa kita ambil sebagai nasihat bagi kita yang hidup di zaman modern ini? Baik, terima kasih Pendeta. Tadi kita sudah pelajari dari Alkitab bahwa ada banyak karakter-karakter Daud dan kehidupannya yang menjadi satu aplikasi pelajaran penting baik secara pribadi kita maupun untuk keluarga kita. Ya. Nah, dari Roh Nubuat juga ada banyak hal ya, yang menjelaskan tentang hal ini. Akan tetapi saya hanya ambil 2 poin dari Roh Nubuat yang menjadi pelajaran penting. Karena yang tadi kita sudah pelajari, kita sudah jelaskan, dan kita sudah tahu pelajaran yang penting daripada kehidupan Daud. Saya ambil dari satu buku Para Nabi dan Bapa, halaman 247, yang berbunyi demikian. Daud telah membuktikan dirinya berani dan setia dalam tugasnya yang sederhana sebagai seorang gembala. Dan sekarang Tuhan telah memilih dia untuk menjadi pemimpin umatnya. Ya. Daud berani dan setia dalam tugas yang sederhana. Tidak perlu tunggu tugas yang besar. Ya. Tugas sederhana dulu lakukan dengan berani dan setia. Ya. Maka Tuhan akan menempatkan kita dalam tugas yang lebih besar, menjadi seorang pemimpin. Amin. Bagaimana Daud. Ya. Yang kedua, kehormatan yang telah diberikan kepada Daud tidak membuatnya tinggi hati. Masih dari buku yang sama, sekalipun ada kedudukan tinggi yang diterimanya, tapi dengan diam-diam ia meneruskan pekerjaannya dengan kesederhanaan yang sama seperti pada waktu belum diurapi. Nah, ini luar biasa. Dia sudah jadi raja. Pada waktu dia sudah diurapi jadi raja, ya kalau secara normalnya maka kita akan mengatakan, saya sudah jadi raja. Saya bisa memerintah. Akan tetapi Daud dikatakan dalam kutipan ini, diam-diam. Dia diam-diam kembali menjadi gembala dalam kesederhanaan.
Terkadang kita pun begitu, sering kita sudah menjadi pemimpin, walaupun mungkin belum disahkan. Ya. Baru gosip, Ya. kamu jadi pemimpin. Oh, kebanggaan sudah luar biasa. Sudah mulai menghayal, sudah mulai berpikir seperti ini, seperti itu. Ya. Daud tidak. Hmm. Dia jadi pemimpin, sudah diurapi, sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tapi dia kembali dalam pekerjaan kesederhanaan yang dia nikmati sebagai seorang gembala. Dan mungkin ini pandangan yang luar biasa dari Roh Nubuat. Bagaimana sikap Daud untuk menjadi seorang raja. Berani dan setia untuk hal yang sederhana. Kemudian tidak meninggalkan kesederhanaan itu. Sampai pada akhirnya dia diangkat menjadi raja. Baik, luar biasa nasihat-nasihat yang kita angkat dari kehidupan seorang Raja Daud. Saya percaya kita semua Amin. boleh melihat dan bagaimana bisa mengaplikasikan informasi yang kita terima ini, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang kita diskusikan ini dalam kehidupan kita juga sebagai umat-umat Tuhan di zaman yang modern ini. Ya. Sungguh sangat menarik diskusi dan pendalaman kita, dan saya percaya kita sangat terberkati, namun karena waktu yang terbatas kita tiba kepada bagian rangkuman pembahasan. Pendeta, sebagai kesimpulan atau kita sebut closing statement yang kita bisa bawa pulang, mungkin apa yang pendeta boleh sampaikan kepada pemirsa sekalian? Baik, terima kasih pendeta. Daud adalah seorang raja, pemimpin yang besar. Ya. Akan tetapi dia tidak pernah lepas juga dari kelemahan. Ya. Tapi ada baiknya setiap kelemahan itu kita harus ingat dan kita jadikan sebagai standar hidup kita untuk berubah dan bertobat. Dan jangan lupa, Daud membuktikan dirinya benar di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan manusia. Sehingga Tuhan sendiri yang mengangkat dia menjadi seorang pemimpin. Bukan usahanya sendiri. Jadi mari kita berusaha untuk menjadi baik di hadapan Tuhan. Agar kita memperoleh lagi lebih banyak berkat-berkat yang Tuhan janjikan. Baik, terima kasih Pendeta Tampu Bolon. Dan bolehkah Pendeta mendoakan diskusi kita dan juga pemirsa yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan ini agar benar-benar diberkati dan pelajaran-pelajaran yang sudah kita angkat diserapi dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Disilakan Pendeta. Baik, mari kita semua berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur oleh karena firman Tuhan yang hidup, yang benar, yang telah Engkau karuniakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa dalam firman ini ada seorang tokoh yang luar biasa, Raja Daud, yang telah kami pelajari dan telah menjadi teladan kehidupan bagi kehidupan kerohanian kami. Bapa di surga, tolonglah kami agar kami memiliki iman seperti Daud. Tolonglah kami memiliki kerendahan hati, penguasaan diri, dan yang paling penting kami dapat selalu bertobat dengan sungguh-sungguh dari setiap kesalahan, pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu. Sebagai orang tua, tolong kami agar kami tetap memprioritaskan keluarga kami daripada pekerjaan kami. Sehingga kami dapat menumbuhkan dan membentuk keluarga yang sempurna dalam iman dan kesetiaan yang teguh dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah pelajaran yang kami telah pelajari hari ini akan terus terngiang-ngiang dalam hati dan pikiran kami dan membuat kami semakin dekat dengan Kristus. Amin. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa, permohonan, dan pengharapan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan topik yang sangat menarik pada kesempatan ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Sepita Membolon. Terima kasih banyak Pendeta. Terima kasih Pendeta. Tuhan Yesus memberkati Pendeta dalam pelayanan bersama dengan keluarga. Terima kasih juga kepada pemirsa di rumah yang tetap setia bersama dengan kami untuk menyaksikan diskusi pendalaman Alkitab ini. Dan juga kepada sahabat Hope Channel di mana saja saudara berada yang telah terberkati lewat tayangan dari Cornelius Media. Kita percaya kita akan bertumbuh bersama di dalam iman ketika kita mempelajari firman Tuhan. Jika Anda telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya saudara untuk like, follow, atau subscribe akun media sosial kami dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang yang terkasih. Pemirsa di rumah, demikianlah perjumpaan kita pada episode ini. Kita akan jumpa kembali pada episode mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom.